Dalam budaya masyarakat Jawa, keris merupakan senjata atau artefak yang memiliki sejarah panjang dan penting untuk terus kita jaga kelestariannya. Kedudukan keris pada masyarakat Jawa kuno dapat ditelusuri melalui data prasasti. Berdasarkan prasasti bahasa Jawa kuno yang merinci mengenai upacara penetapan sima, yaitu tanah yang dibebaskan kepada masyarakat dari pembayaran pajak oleh pemerintahan atau raja yang berkuasa pada wilayah tersebut dibebani suatu kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kegiatan merawat bangunan suci. Pada acara tersebut disiapkan beberapa benda logam dan salah satunya ialah keris. Walaupun tidak diketahui pasti apakah keris yang dimaksud tersebut sama dengan keris yang kita kenal pada saat ini, namun sudah ada benda tajam di masa lalu yang dikenal dengan nama keris. Dalam tahapan konservasi benda arkeologi dibagi menjadi dua bagian. Di antaranya tindakan konservasi preventif dan konservasi kuratif. Tindakan konservasi preventif atau tindakan pencegahan dilakukan dengan mengendalikan pengaruh faktor lingkungan mikro. Contohnya, dengan melakukan pengaturan dan pengawasan temperatur suhu udara, tingkat kelembaban ruang penyimpanan atau intensitas cahaya demi menjaga agar terhindari dari hama penyakit seperti jamur, serangga, binatang pengerat, masuknya air dan api, hingga pengamanan dari tindakan pencurian. Sementara itu, tindakan konservasi kuratif dilakukan dengan melakukan tindakan perbaikan meliputi pembersihan, perbaikan, konsolidasi, hingga pengawetan. Kedua tindakan konservasi tersebut dapat diterapkan kepada seluruh jenis koleksi benda arkeologi, salah satunya ialah keris. Sebelum dilakukan proses konservasi, terlebih dahulu mempersiapkan alat, bahan baku, dan penyusunan strategi yang tepat, agar tindakan konservasi yang dilakukan tidak menyebabkan kerusakan pada benda keris. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kegiatan konservasi keris, ketika kita melakukan identifikasi kondisi koleksi tersebut dan mengidentifikasi jenis bahan penyusunnya. Karena jenis bahan keris tersebut itu sangat mempengaruhi tindakan apa yang akan kita lakukan. Dan keris ini terdiri dari berbagai jenis bahan, seperti bilahnya mengandung besi, baja, dan pamor, lalu sarungnya mengandung bahan kuningan atau mengandung bahan kayu, bahkan di gagangnya pun beberapa mengandung hiasan berupa logam, manik-manik, selain dari bahan utamanya yaitu kayu. Tahap selanjutnya ialah melakukan identifikasi kerusakan objek dengan menggunakan alat bantu berupa mikroskop digital. Penggunaan alat bantu mikroskop digital berguna agar identifikasi kerusakan pada objek dapat dilakukan dengan lebih mendalam, sehingga dapat diketahui dengan pasti langkah konservasi yang tepat untuk memperbaiki kerusakan pada objek koleksi. Ketika pelaksanaan kegiatan konservasi, jenis penyakit apa yang ada di dalam koleksi keris tersebut? Karena di logam, contohnya penyakit yang biasa kami temukan adalah karat pada logam besinya. Dan ini berbeda dengan penyakit yang ada pada gagangnya. Gagang biasa terbuat dari bahan kayu, maka sering juga ditemukan semacam jamur. Beda juga dengan sarungnya. Karena berbeda bahan, biasanya bahan kuningan, itu jenis karatnya berbeda dengan karat yang ada pada bilah keris. Berbeda juga bahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan konservasi, dan ini benar-benar harus diidentifikasi sebelumnya. Proses selanjutnya melepaskan bilah keris dari gagangnya. Agar proses konservasi keris yang berbahan dasar logam tidak merusak gagang keris yang berbahan dasar kayu. Proses konservasi gagang keris
juga memiliki langkah dan bahan yang berbeda dengan konservasi bilah keris. Setelah bilah keris terpisah dari gagangnya, tahap selanjutnya adalah mencuci bilah keris dengan menggunakan cairan tipol dan kemudian dilap menggunakan kain katun yang telah dicampurkan dengan alkohol. Setelah itu, melakukan pembersihan karat pada keris menggunakan pasta kalsium karbonat yang dioleskan menggunakan sikat halus. Pasta kalsium karbonat dibuat dengan cara mencampurkan kalsium karbonat dengan Aquades. Diaduk merata hingga menjadi bentuk pasta. Lakukan dengan metode penggosokan satu arah secara merata. Jika karat yang menempel pada bilah keris masih cukup tebal, diperlukan proses tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah membersihkan sisa karat pada bilah keris. Pastikan sisa dari pasta kalsium karbonat sudah tidak tertinggal pada keris yang akan dikonservasi. Pastikan bilah keris sudah benar-benar bersih dari bahan kimia dengan menggunakan indikator asam basa atau dengan kertas pH pada air bekas cucian. Pastikan agar air cucian bilah keris telah netral. Dan setiap kegiatan yang dilakukan direkam dalam kertas laporan konservasi serta didokumentasikan dalam bentuk foto maupun video. Hal ini dilakukan untuk menjadi bahan evaluasi konservasi yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan etika konservasi yang ada. Dalam proses menghilangkan karat dengan tipe karat yang sangat tebal dan sulit untuk dihilangkan, yang perlu dilakukan adalah dengan dikompres menggunakan asam sitrat atau pH 4 agar karat yang masih menempel pada bilah keris dapat melunak. Campurkan larutan asam sitrat dengan kadar 20% dengan Aquades. Campur dan aduk hingga mencapai volume larutan 500 ml. Kemudian, aduk merata hingga menjadi homogen. Setelah karat yang menempel sudah melunak, sikat perlahan bilah keris dengan metode penyikatan satu arah. Penggunaan asam sitrat pada bilah keris tidak boleh terlalu lama, karena reaksi kimia yang ditimbulkan asam sitrat kepada logam akan membuatnya berubah warna menjadi kemerahan. Karat pada bilah keris perlahan mulai terangkat. Kemudian, bilas dan cuci bilah keris menggunakan air mengalir. Pastikan tidak ada zat konservan yang tertinggal pada badan keris. Guna memastikan tidak adanya sisa asam sitrat, dapat menggunakan indikator asam basa pada bilasan terakhir badan keris. Untuk membantu proses pengeringan badan keris, dapat menggunakan hair dryer dan dokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto dan video. Kesulitan yang dialami ketika melakukan konservasi keris ini yaitu satu, tekstur dari keris ini yang bermacam-macam karena karat itu masuk ke dalam tekstur-tekstur dari keris tersebut, seperti pada bilahnya yang harus lurus mengikuti arah atas hingga ke bawah. Begitu juga pada gagangnya yang harus mengikuti tekstur dari gagang tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan sulitnya melakukan konservasi pada keris. Proses selanjutnya adalah mengoleskan larutan inhibitor atau tanin untuk mematikan karat. Diamkan beberapa saat, lalu cuci kembali hingga bersih menggunakan tipol dan air mengalir. Selanjutnya melakukan perlindungan keris dengan menggunakan coating atau pelapis permukaan. Sebelum melakukan coating pada objek keris, larutan harus terlebih dahulu dibuat karena cairan paraloid B72 3% harus didiamkan selama 24 jam. Lapisi secara tipis dan merata pada seluruh permukaan bilah keris. Pelapisan menggunakan kuas yang dioles dengan metode satu arah. Setelah lapisan paraloid merata pada seluruh lapisan keris, keringkan keris yang dibantu menggunakan hair dryer. Gagang keris memiliki jenis bahan yang berbeda dengan bilah keris. Dengan material kayu yang cenderung lebih rentan terhadap penggunaan bahan kimia, tahap perawatan dan konservasi gagang keris lebih singkat dan sederhana. Gagang keris dan warangka yang berbahan dasar kayu dilakukan pembersihan dengan kain yang sudah dicelupkan pada cairan parafin. Celupkan kain katun pada cairan parafin secukupnya. Setelah gagang dan warangka sudah melalui proses pembersihan, gagang dan warangka dilap menggunakan kain katun, kemudian dikeringkan menggunakan bantuan hair dryer. Dokumentasikan objek agar dapat diketahui perbedaan sebelum dan setelah melalui proses pembersihan.
Tahap akhir dalam proses konservasi ini adalah penyimpanan koleksi. Pasang kembali bilah keris yang telah dilepaskan pada gagangnya, agar keris relatif lebih aman dari ancaman korosi. Selanjutnya, benda koleksi dibungkus dengan menggunakan kertas bebas asam, kemudian dokumentasikan kembali keris dan letakkan kembali ke tempat penyimpanan untuk menjaga suhu kelembabannya. Pada bagian lemari penyimpanan, berikan silika gel yang telah diaktifasi atau dapat menggunakan bentonit atau dispak ukuran kecil.